wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa
huwas samiul alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Nggak sareng ya 105. Wa qalu, dan mereka berkata, kunu, jadilah kalian hudan Yahudi, au nasara, atawa nasrani. Nasoro bahasa di Indonesianya Kristen. Tahtadu, kalian pasti mendapatkan hidayah. Kul, jawab, bal, justru, millata Ibrahim, millah Ibrahim. Ini jadi badal dari hudan. Dibal, kunu millata Ibrahim, jadilah kalian dalam millah Ibrahim, hanifan, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah beliau termasuk orang-orang yang musyrik. Ini ayat menunjukkan bahwa interaksi kaum muslimin di zaman Nabi SAW di Madinah itu sudah lintas agama, dan Nabi SAW tidak perlu mengubah akidah apalagi fikih agar bisa lintas agama, banyak kompromi. Ini juga menunjukkan bahwa kristenisasi itu sudah ada sejak zaman itu, ajakan-ajakan agar kaum muslimin menjadi Yahudi atau menjadi Kristen.
Meski mungkin Yahudi itu seperti Yahudi karena Yahudi etnis ya. Au Nasoro atau seperti Kristen. Maka di sini kuncinya adalah membantah Yahudi dan Kristen itu rujukannya adalah millah Ibrahim. Justru harus tetap dalam millah Ibrahim, dan Yahudi Kristen itu sudah menyimpang dari millah Ibrahim karena sudah musyrik. Sebagaimana kemarin disinggung, millah Ibrahim ini titik pertemuan ya antara Islam, Yahudi dan Kristen. Kita sudah singgung sebelumnya juga mengapa umat Nabi yang tersisa sebut 3, karena umat-umat sebelumnya itu banyaknya dibinasakan, dihanguskan, diratakan dengan bumi atau dilelapkan. Kecuali ini tiga bangsa ini yang sekarang jadi 3 agama besar di dunia, Yahudi, Kristen dan Islam. Mereka semua sama-sama mengajarkan sebagai kelanjutan dari Nabi Ibrahim. Maka untuk membantah Yahudi dan Kristen sederhana saja, silakan rujuk riwayat hidup Nabi Ibrahim yang paling jelas dari ajaran dan perjuangan beliau adalah Hanifan ya. Hanifan itu arti asalnya belok, cuma belok dari yang buruk kepada yang baik. Kalau Janifan belok dari yang baik kepada yang buruk. Ada di surat Al-Baqarah nanti ya, sebelum ayat saum. Faman khafa min musing janafan, janafan teh mahiwal bengkok, an kanu goreng ai hanifan mah bengkokna kanu benar, jadi sering diterjemahkan lurus. Hanif dan tidak pernah musyrik. Faktanya hari ini Yahudi dan Nasrani sudah musyrik. Qulu, katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim ya, suhuf, semacam kitab cuma belum wujud kitab, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Asbatnya itu ithnatai asyrata asbaton umama. Surat Al-A'raf 12 asbat, merujuk 12 putra Nabi Yakub, dan hari ini masih ada. Jadi Yahudi itu sukunya ya, suku bangsanya ada 12, hari ini juga masih ada, diabadikan. Persis sama dengan keturunan Nabi yang Quraisy, tapi keturunan Nabi itu masih abadi sampai hari ini. Ini jalurnya dari mana? Habib Rizik Syihab jalurnya dari mana ya? Habib Quraisy Syihab dari mana? Itu masih abadi. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadim minhum, di antara seorang pun dari mereka, dari para nabi itu semuanya diimani, tidak dipilih-pilih. Nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd ya. Tidak membeda-bedakan, sebagiannya diimani, sebagiannya dikafiri. Apalagi fariqam
kadzabu wa fariqan yaqtulun, sebagian dibohongkan, sebagian dibunuh. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Dia betul Islam, pasrah sumrah, berserah diri, tunduk hanya kepada Allah. Nah, di sini penafsiran Islamnya. Kalau dalam ayat lain kan selalu disandingkan hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang dimaksud Islam itu satu, tunduk hanya kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin. Yang kedua, otomatis mengimani semua nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka identitas Islam itu dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Muhammad saja, bukan para nabi? Otomatis kalau beriman ke Nabi Muhammad, beriman ke nabi-nabi sebelumnya. Ya. Ayat ini juga menegaskan bahwa Islam itu agama para nabi, bukan hanya Yahudi dan Kristen saja. Jadi propagandanya itu orang Yahudi di Madinah, orang Kristen di Syam, ya, Kristen banyaknya di Syam, di Yaman. Islam yang dibawa agama Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan agama para nabi. Maka ayat ini menegaskan bahwa kita semua iman kepada para nabi, bahkan tidak dibeda-bedakan. Kalau Yahudi Kristen membeda-bedakan, ada yang dibunuh, ada yang dibohongkan, bahkan termasuk Kristen. Kristen hanya berhenti sampai Nabi Isa, itu belum Islam. Yang seharusnya adalah sampai Nabi Muhammad, kan tadi di awal billah wa ma unzila ilaina, wa ma unzila ilaina itu Al-Qur'an. Maka kalau dalam surat Al-Maidah, ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurah wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, sampai menegakkan Torah, Injil, dan yang diturunkan kepada kalian yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kalau kemudian pertanyaannya, apakah berarti umat Islam juga beriman kepada Torah, Injil, nabi-nabi sebelumnya? Ya iya. Lalu mengapa tidak menjalankan syariat Yahudi? Mengapa tidak menjalankan syariat Kristen? Nanti dijelaskan di surat Al-Maidah, wa muhaiminan alaih. Al-Quran itu sudah menjadi muhaimin, ya, penghapus, penggugur, dan wakil dari kitab-kitab sebelumnya. Maka dari itu nanti diistilahkannya itu ada iman tafsil, ada iman ijmal. Iman ke nabi-nabi sebelumnya itu iman ijmal. Iman ke kitab-kitab sebelumnya iman ijmali. Kalau ke Quran, ke Nabi Muhammad SAW harus tafsili. Tafsili itu rincian kabeh syariatnya, ya, itu diikuti. Kalau ke Nabi sebelumnya cukup iman bahwa mereka adalah Nabi, tidak perlu ikut syariatnya. Cukup iman Torah dan Injil itu ada, nggak perlu ikut syariatnya. Kalau kemudian Yahudi Kristen, saya mah sampai Yahudi saja, Nabi Musa, Kristen sampai Nabi Isa saja, ya tetap nggak bisa dibenarkan. Karena faktanya baik Nabi Musa, baik Nabi Isa sudah mengajarkan, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Semua nabi sudah mengajarkan. Kalau nanti ada nabi berikutnya, apalagi nabi yang terakhir, dari sejak Nabi Nuh sudah diajarkan
nanti nabi terakhir itu ini ya. Jadi tetap saja mereka Yahudi Kristen tidak masuk kategori Islam. Islam itu agama wahyu, berarti Yahudi Kristen sudah bukan agama wahyu, sudah bukan agama Allah. Dan kalau di surat Ali Imran pas ya, atwahajunana fi Ibrahim wa ma unzilat Taurah wal Injil illa mim ba'dih. Kalau Ibrahim itu Yahudi Kristen, kan Ibrahim bukan etnis Yahudi ya, meme ayah Yahudi Ibrahim sudah meninggal ya. Kalau misalkan Nabi Ibrahim itu Sunda, kan Nabi Ibrahim wafat sebelum Sunda ada ya. Kalau Nabi Ibrahim itu Kristen itu kan salib, kan Nabi Ibrahim sudah wafat sebelum Yesus disalib ya. Dia kumaha nyebut Kristen, kan Kristen itu yang percaya Isa disalib ya. Nah itu diantara bantahan-bantahan ayat ini yang sering dijadikan dalil oleh Rasul ya kepada para sahabat. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Jangan membenarkan ahli kitab, jangan juga menyalahkan semuanya. Maksudnya kalau menyalahkan yang disalahkan Al-Quran boleh. Misal ya, Nabi yang didatangi oleh Bani Israel ingin ditunjuk raja yang nanti dipilih Tolut itu Nabi Samuel. Benar ente? Amanna billah wa ma unzila ilaina. Pokoknya kita beriman Torah Injil ada walau a'lam. Itu yang disalahkan. Tong disalahkan semua yang ada dalam Alkitab. Jangan dibenarkan juga semua yang ada di dalam Alkitab ya. Boleh mengutip yang dari Alkitab boleh, tapi sebagai keterangan tambahan kalau tidak disalahkan Al-Quran, dan itu bukan rujukan utama, hanya informasi biasa saja. Kenapa tidak disalahkan semua? Karena kan ada yang benar dan kita harus beriman pada yang benarnya. Cuma mana yang benar, mana yang salahnya, Nabi gak menjelaskan. Capek teuing atuh karunya ka urangna kabeh hulu jelaskeun Al-Qur'an wa geripu. Apalagi harus mengkaji kitab-kitab sebelumnya secara tafsili. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menuliskan di sini ayat ini dan ayat Ali Imran ayat 52 yang ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah dan seterusnya. Itu kata Ibnu Abbas cukup sering Nabi baca di 2 rakaat qabla fajar, ayat-ayat. Ini yang sering saya sebutkan, salat qabla subuh lila teh bid'ah ya, karena standarnya seayat Al-Baqarah, seayat Al-Imran, atau di riwayat lain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sepanjang-panjang lagi Al-Kafirun. Kalau ada yang baca qabla subuh Al-Baqarah sahalaman, sok soleh gitu teh. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadau. Nah, dibalikan, yang dapat hidayah itu bukan ikut Yahudi Kristen, tapi jika mereka beriman bimithli ma amantum bih, seperti yang kalian imani, faqad ihtadau, itulah yang dapat hidayah. Karena tadi konsisten dalam hal tauhidnya, konsisten dalam hal iman pada nabinya. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka hanya saja mereka ada dalam perpecah belahan. Itu fakta ya.
tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka masing-masing. Kenapa masing-masing? Ya, minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya. Atau dalam surat Al-An'am, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Akibatnya baik Yahudi dan Kristen tuh banyak sektenya. Kita nggak terlalu kenal Yahudi, kenalnya Kristen lah. Nya nu Batak wae ge aya HKBP, aya Batak naon, Advent, Kristen juga banyak, Protestan, Kristen naon, Katolik juga. Ya, jadi masing-masingnya saling mengkafirkan. Masing-masingnya melarang ibadah di gereja lawannya. Nu KTP na Kristen Advent gak boleh masuk ke Kristen Protestan, Kristen Katolik. Fisikok masing-masingnya berpecah belah. Dan kalau kita pelajari kristologi, wah liur, mereka berbeda pendapat dalam akidahnya. Mereka berbeda pendapat dalam hal status Yesusnya, status Roh Kudusnya. Gara-gara naon? Gara-gara tidak beriman seperti kita. Coba beriman sampai Nabi Muhammad jelas. Kan kalau sampai Nabi Isa kitab Torah Injil, mereka sendiri yang mengubah-ubahnya. Yuharrifunal kalimam mawadi'i. Kenapa? Ya'khuduna 'arada hadal adna, karena mereka mengambil kesenangan dunia untuk kepentingan dunia. Robah ayatnya. Beda deh kepentingan zaman berikutnya, robah deh, jadi beda-beda. Fasayakfikahumullah, maka pasti ya akan, kalau kepada Allah itu pasti mencukupkan kamu dari mereka Allah. Maksudnya Allah akan menjaga kamu dari mereka. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Nabi SAW tidak akan mati terbunuh oleh orang Yahudi Kristen seperti nabi-nabi sebelumnya. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Sibghatullah, ini sibghah dipatah itu bisa sebagai maf'ul bih ighra, tetaplah kalian, jadi fi'il fa'ilnya dibuang dalam sibghah Allah. Sibghah itu celupan Allah, maksudnya agama Allah. Karena agama itu harus menutupi atau mencakup semua tubuh kita sampai hatinya. Atau sibghatullah di sini sebagai millah badal dari millah Ibrahim, bal millata Ibrahim sibghatullah. Ya, millah Ibrahim itu sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, siapa lagi yang paling bagus sibghahnya daripada sibghah Allah. Ya. Kalau dalam ayat lain fitratallah, wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepadanya ibadah. Inilah sibghah Allah, yaitu ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.